Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Diguyur hujan deras 2 hari berturut-turut, puluhan hektar tanaman bawang merah di Brebes kebanjiran. Diduga ada kendala pada bagian rem truk molen terguling di Kabupaten Tegal. Sopir truk meninggal dunia. Pemerintah Kota Semarang dorong nama Muhammad Salih atau Kiai Soleh Darat dapat gelar pahlawan nasional. Mentransformasi pendidikan formal menjadi kolaboratif, Dinas Pendidikan Wilayah 11 Jawa Tengah meluncurkan program Sinar Pelajar. Program itu mendorong siswa lebih kreatif dan inovatif. Bertempat di Aula Universitas Harkat Negeri Tegal, kepala sekolah, guru dari tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kota Tegal berkumpul untuk mengenal program baru Sinar Pelajar. Program ini mendorong pemerataan mutu pendidikan mulai dari peningkatan kualitas, holistik, dan kreativitas siswa. Program mencakup pelatihan, pengembangan karakter, pembentukan generasi unggul, integritas, kreativitas, dan kepedulian sosial. Konsep ini menekankan agar siswa bisa mengaplikasikan teori di kehidupan sehari-hari. Selain itu, menghadirkan pendidikan yang nyaman dan aman untuk siswa sehingga mereka tidak depresi di sekolah dan menekan angka perundungan di lingkungan pendidikan. Nah, kami melihat di cabang Dinas Pendidikan 11 ini masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan percepatan, yaitu untuk melaksanakan sinergi kolaborasi dari unsur-unsur yang terlibat di dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam itu sendiri. Kemudian karena ketimbangan tersebut, kami membuat satu inovasi yang berjudul Sinar Pelajar, Sinergitas Kolaborasi Pembelajaran Mendalam dalam meningkatkan mutu pendidikan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 yang kemarin kegiatannya sudah di-launching. Dengan anak itu ya kita harus menjadi orang tua, menjadi sahabat, ya juga menjadi guru, sehingga anak-anak itu nyaman. Ya. Kalau anak-anak nyaman di sekolah itu mestinya akan positif, belajarnya juga akan meningkat lebih baik. Gitu. Tapi kalau misalkan di sekolah atau di kelas itu tidak nyaman, apalagi ada bullying di sekolah itu, maka anak yang dibullying itu cenderung nanti melakukan sesuatu yang negatif ya, barangkali ada dendam dan lain sebagainya. Maka kita di Jawa Tengah ini berharap ya menghimbau dan tentunya semua satuan pendidikan harus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Program Sinar Pelajar ini berusaha mentransformasi pola pendidikan formal menjadi kolaboratif, inklusif, dan menyenangkan guna mendorong kemampuan siswa. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Para pegawai baru Perhutani KPH Gundi menjalani tes kesamaptaan Kamis pagi. Mereka juga dilatih baris berbaris dan membersihkan hutan sebagai penerapan kedisiplinan. Ternyata tidak semudah itu ya belajar baris berbaris. Seperti 30 pegawai baru yang baru masuk sebagai tenaga ahli daya perhutani KPH Gundih ini. Selama beberapa hari mereka mengikuti tes kesemaptaan di kawasan hutan Sendang Coyo, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan. Kegiatan ini untuk menguji stamina dan kedisiplinan sebelum mereka efektif menjalankan pekerjaan. Kegiatan kesemaptaan bagi teman-teman tenaga ahli daya rekrutmen tahun 2025 yang bertujuan kita latih terkait dengan kedisiplinan, kemudian kita latih juga kebugaran fisik untuk teman-teman ahli daya dalam rangka menumbuhkan kepedulian, kemudian rasa mencintai terkait dengan kelestarian hutan juga, kemudian menumbuhkan rasa menjaga kawasan hutan dari hal-hal yang memang memiliki dampak negatif terkait dengan kerusakan hutan.
Para peserta juga kerja bakti membersihkan hutan sebagai wujud kedisiplinan dalam rangka menjaga kelestarian hutan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ratusan siswa di Boyolali mengikuti kompetisi renang dalam Pekan Olahraga Pelajar atau Popda di Aquatic International Telatar. Nantinya para juara akan mewakili Kabupaten Boyolali ke tingkat Provinsi Jawa Tengah pada 2026 mendatang. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Boyolali Rabu lalu mengikuti kompetisi renang dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda di Aquatic Telatar. Ada 8 gaya renang yang diperlombakan untuk putra dan putri. Kategori mulai gaya bebas, kupu-kupu, gaya punggung, hingga gaya ganti perorangan. Rencananya bagi para juara akan dibina oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk maju ke tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 mendatang. Harapannya, seleksi Popda ini bisa menjaring para atlet berbakat untuk kejuaraan nasional maupun internasional. Lomba Popda cabur renang. Gimana tadi ikut yang cabang apa? 200 gaya ganti perorangan putri. Tadi gimana? Kalah apa menang? Alhamdulillah menang. Juara berapa? Juara 1. Nah, gimana nih perasaannya tadi dapat juara 1? Senang. Senang. Emang sudah pernah ikut kayak gini sebelumnya? Sudah. Sudah. Sering menang juga ya? Iya. Nanti gimana harapannya dari lomba ini? Menang juara umum 1. Ada 140 anak yang ikut perlombaan di Aquatic. Itu dari SD, SMP, SMA gitu ya? Dari SD, SMP, dan SMA. Ini tujuannya untuk seleksi anak-anak yang berprestasi nantinya kita bawa ke tingkat provinsi. Lalu apakah ada hadiah mungkin? Nanti dari pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata kita ada piagam penghargaan untuk anak-anak yang berprestasi. Rencananya seperti apa Pak setelah kegiatan Popda Kabupaten ini? Nanti ada pembinaan yang nanti anak-anak yang berprestasi masuk dalam kategori juara nanti kita bina untuk dipersiapkan di Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah. Seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Boyolali tahun ini terdiri dari 15 cabang olahraga yang digelar secara bertahap. Setiap cabang olahraga, panitia menyediakan piagam penghargaan dan piala kejuaraan bagi para pemenang lomba. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Pemerintah Kota Semarang terus berusaha untuk mendorong Muhammad Salih atau Kiai Soleh Darat memperoleh gelar pahlawan nasional. Sejumlah dokumen dan karya-karya dikumpulkan agar tahun 2026 dapat diterima dan mendapat gelar pahlawan. Nama ulama besar Kota Semarang Muhammad Salih atau Kiai Soleh Darat berencana akan diajukan dalam daftar nama pahlawan nasional pada tahun 2026 nanti. Sejumlah dokumen serta karya-karya Kiai Soleh Darat kini sedang dikumpulkan dan didokumentasikan. Nama Kiai Soleh Darat diajukan sebagai pahlawan nasional karena kontribusinya yang besar dalam bidang pendidikan, keilmuan, dan perjuangan bangsa. Kiai Soleh sendiri merupakan tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa dari Kota Semarang. Dan juga guru dari pendiri NU Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, dan jadi inspirator bagi Raden Ajeng Kartini. Banyaknya peran dalam kemajuan bangsa menjadikan pemerintah Kota Semarang makin bertekad mengajukan nama Kiai Soleh sebagai pahlawan nasional. Pak Kiai Haji Soleh Darat bisa segera mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan nasional. Dan proses ini saya kira sudah berlangsung beberapa tahun. Banyak data-data yang sudah kita coba untuk mencari, baik oleh masyarakat Kota Semarang maupun beberapa organisasi-organisasi masyarakat serta organisasi Islam tentunya, serta dukungan dari kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama. Sementara itu, Badan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menjelaskan, secara kearsipan dan bukti karya-karya dari Kiai Soleh
sudah sangat kuat untuk mendukung pengusulannya sebagai pahlawan nasional. Sementara Badan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menjelaskan secara kearsipan dan bukti karya-karya dari Kiai Soleh Darat sudah sangat kuat untuk mendukung pengusulannya sebagai pahlawan nasional. Apa yang sudah diajarkan oleh Kiai Haji Soleh Darat, dan ini merupakan sebuah dasar yang sifatnya mungkin saya menyebutnya adalah yang saintifik, ya, yang buktinya itu sudah ada semuanya. Pendidik visioner dan penerjemah karya Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Pemerintah kolonial Hindia Belanda.